دعني ووصفي آيات له ظهران دهور نار القرى ليلا على علمي فالدور يزداد حسنه ومدلمون وليس ينقص قدرا غير ملتزم فما تطال آمال المديح لا ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دمت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إن جاءت ولم تدم محكمة فما يبقين من سبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم ما حوربت قد إلا عاد من حرب أعد الأعادي إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهري في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بسام قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلها خيفة من حر نار الأضاء أتفاد حر الأضاء من وردها شبمي كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالهمم وكالصراط وكالميزان معدلتان فالقسط من غيرها في الناس لم يكن
لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحادق الفهم قد ذكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para habaib yang saya muliakan, para alim ulama, para sepuh tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi, dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan selalu diberi sehat afiat, dipanjangkan usia kita fi taatillah wa rasulih, diberikan keturunan yang soleh solehah, dan kita semua dianugerahkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, begitu pula sahabat. Semoga sampai kepada kita dan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad, yang malam hari ini sampailah kita kepada babul khumasi, bab yang kelima. Wa fihi sab'un wa ishruna mau'idhah. Isi daripada bab yang kelima ini terdiri dari 27 nasihat. Sittatun akhbar wal baqi athar. Siji maning maqalah sabi'a wa salasun. Ya, al-maqalah sabi'a wa salasun. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ulama ahlul hikmah, jami'ul ibadat minal ubudiyah arba'atun: al-wafa bil uhud wal muhafadhatu 'alal hudud was sabru 'alal mafqud war ridha bil mawjud. Nasihat yang ke-37 ini datang dari salah satu ulama. Beliau mengatakan jami'ul ibadat minal ubudiyah, seluruh rangkaian ibadah-ibadah minal ubudiyah termasuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arba'atun, itu ada 4 khisal, 4 macam. Yang pertama al-wafa bil uhud, menepati janji. Artinya apa? Huwa ada'u faraidillahi ta'ala. Ketika kita mengaku orang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ketika itu pula kita semua seakan-akan mengatakan siap untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah
dan siap untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk ibadah kepada Allah, penghambaan kepada Allah adalah al-wafa bil uhud. Apa itu? Menepati janji. Di antaranya adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu menjaga melaksanakan sholat 5 waktu. Yang mana kata Nabi, jikalau sholatnya baik, sholatnya benar, maka seluruh amaliyah akan dijadikan baik, akan dijadikan oleh Allah amaliyah yang benar, bahkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya kata Nabi, jikalau sholatnya acak-acakan, berantakan, rusak, kadang sholat kadang enggak, maka wal'iyadu billah, amaliyah kita yang lainnya pun demikian, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, wal muhafadzatu 'alal hudud, dan menjaga hak, menjaga batas. Wa huwa ijtinabu muharramatillahi ta'ala, menjaga batas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi kita umat Islam. Allah ta'ala mempunyai larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Apa itu? Banyak. Ya, artinya kita semua harus bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minuman keras haram, jauhkan. Mabok haram, buang jauh-jauh. Main judi haram, tinggalkan, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, was-sabr 'alal mafqud, dan rasa sabar. Sabar terhadap sesuatu yang hilang dari kita, padahal sesuatu tersebut kita sayangi, kita cintai. Namun Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang begitu besar bagi mereka yang bersabar ketika sesuatu yang dicintai itu hilang darinya. Innama yuwaffawna ajrohum, innama sabiruna yuwaffawna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala oleh Allah tanpa hisab. Ya, sebagaimana pada pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya, kalau sholat itu ya pahalanya ditimbang, puasa ditimbang, sehingga ada ukurannya. Allah Ta'ala memberikan pahala sholat, memberikan pahala puasa. Akan tetapi ketika Allah Ta'ala memberikan pahala bagi mereka orang yang bersabar, nggak pakai ditimbang, nggak pakai hitungan. Kenapa? Allah Ta'ala memberikan pahala yang begitu besar, yang begitu banyak bagi mereka yang mampu sabar. Ketika diuji ya sabar. Ya, ketika kehilangan sesuatu yang kita sukai, kita cintai, ya sabar. Karena segala macam apapun bentuknya yang ada di muka bumi ini bukanlah milik kita pada hakikatnya, semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diri kita sekalipun adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maning sing sifatnya duit, dunia, mobil, motor, segala macam bukan milik kita. Kita ini hanya diberi titipan, hanya diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi rizki, diberi kesehatan, diberi uang banyak. Ini amanah, ini titipan. Ya, apalagi hartanya banyak. Halaluha hisab wa haramuha adab. Harta yang halalnya saja dihisab, apalagi harta yang
haram. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita harta yang halal, yang baik, yang bersih, yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, waridha bil maujud, dan ridha terhadap sesuatu yang ada, minal mata'im wal malabis wal masakin, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, terima apa adanya. Itu namanya orang qanaah, menerima apa adanya. Nah ya, apapun yang diberikan oleh Allah terima, syukuri, nikmati, alhamdulillah. Sehingga dengan demikian hidupnya menjadi tenang, menjadi damai. Tapi kalau orang gak mau bersyukur kepada Allah, maka hatinya akan susah, gundah, gulana, gelisah, gerutu setiap hari. Ya, karena tidak sesuai dengan permintaan kita. Kita mintanya banyak, tahu-tahu dikasih sedikit, singanang gelendeng, tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau qanaah, kalau menerima apa adanya, hatinya ridho, hatinya lapang, bahkan bisa bersyukur, alhamdulillah masih diberikan anugerah, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu. Nah, sehingga nikmat itu jangan dilihat besar kecilnya nikmat, jangan dilihat besar kecilnya uang, akan tetapi lihatlah siapa yang memberikan nikmat tersebut. Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi kalau kita melihat siapa yang memberikan tersebut, maka kita akan berucap alhamdulillah. Tapi kalau yang dilihat kecilnya rizki, ya boro-boro alhamdulillah, sing anang gerutu, sing anang gelendeng, ya ora syukuran ning Gusti Allah, wal iyadu billahi min dalik. Babul khumasi, bab yang kelima. Wa fihi sab'un wa ishruna mau'idah, terdapat 27 nasihat, sittatun akhbar wal baqi athar, 6 diantaranya khobar, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal baqi athar, dan sisanya adalah athar, yaitu ucapan-ucapan para alim ulama, ucapan sahabat. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahana khamsatan khasira khamsatan, man istakhafa bil ulama khasirad din, wa man istakhafa bil umara khasirad dunya, wa man istakhafa bil jiran khasiral manafi', wa man istakhafa bil aqriba khasiral mawaddah, wa man istakhafa bi ahli khasira thayyibal ma'isyah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana, barang siapa yang menghinakan, khamsatan, 5 jenis manusia, barang siapa yang menghinakan, meremehkan 5 jenis manusia, khasira khamsatan, maka dia akan mengalami 5 kerugian, 5 kebinasaan. Yang pertama, man istakhafa bil ulama, barang siapa yang meremehkan para ulama, menghinakan para ulama, bi antaraka ta'dhimahum, dengan
mereka tidak mau memuliakan ulama, tidak mau menghormati ulama. Bahkan di zaman sekarang begitu banyak manusia-manusia yang menghinakan ulama. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jaga akidah kita, jaga muamalah kita, jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ikut-ikutan isu-isu yang gampang menyebar, ya, apalagi isu-isu tersebut bertentangan dengan ulama-ulama yang masya Allah, ulama-ulama yang istiqomah, bertentangan dengan ulama-ulama terdahulu, ya, karena mau tidak mau yang namanya zaman ini semakin kesana semakin rusak. Khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku, zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summal ladzi yalunahum, kemudian setelahnya, artinya apa? Kebaikan itu semakin berkurang, berkurang. Ilmu itu semakin kesana semakin berkurang dan berkurang. Orang-orang yang masya Allah semakin kesana semakin berkurang dan berkurang, ya, sehingga lebih baik kita mempercayai ulama-ulama bahla zaman dahulu yang sudah jelas ibadahnya, yang sudah jelas istiqomahnya, yang sudah jelas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada ulama jadi-jadian, ya, ulama jadi-jadian sing gampang viral. Itu pun ya karena media sosial. Beda dengan ulama-ulama terdahulu, mereka beliau viral, ya belum ada Facebook, belum ada segala-gala, tapi subhanallah viral, ya, padahal dari jauh tersebar kemana-mana, namanya harum, selalu disebut insyaallah ila yaumil qiyamah. Tapi kalau zaman sekarang kan viral gara-gara ada media, siapapun bisa, ya, bikin status upload, ya, bikin konten upload, apa maning upload sambil beriklan, bayar 30.000, bayar 50.000, ya wis telung dina terus-terusan disebar. Aya tinggal dinggoni udeng-udeng nganggo gamis, nganggo jubah, aya kaya ya wis dadi go. Apa maning nyeleneh, wah wis gampang dikenal. Khalif tu'raf, kata ulama. Kalau ingin dikenal oleh banyak orang lain, khalif, maka harus berbeda dengan yang umumnya. Wis kalau berbeda dengan yang lain, aya gampang dikenal. Umume kien, iya, sekela-kela baik ini, ya wis viral kok. Nah ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga iman Islam kita semua digolongkan selamat bahagia dunia sampai akhirat, amin ya rabbal. Orang yang menyepelekan para ulama dengan tidak menghormati mereka, khasiruddin, maka rugi pada urusan agamanya. Fatahu ma'dina syariah. Kenapa rugi pada urusan agama? Karena ya tertinggal ilmunya, tertinggal pengetahuannya, karena dia tidak memuliakan, tidak menghormati ulama. Untuk menghormati saja tidak mau, apalagi mengambil ilmunya, sehingga dia tidak punya ilmu. Sedangkan syariat ini yang diterima oleh Allah adalah yang berdasarkan ilmu. Orang kalau jauh dari ulama rugi, tidak memuliakan ulama rugi, dan kerugian tersebut adalah kerugian yang terbesar.
yaitu rugi pada urusan agama. Lalu yang kedua, wa man istakhaffa bil umara, barang siapa yang menyepelehkan umara, ai al muluk, para raja, para pemimpin disepelehkan, khasira dunia, maka dia akan rugi pada urusan dunia. Duwe kuwu dimusuhi baik, dihina-hina, dicaci maki baik, giliran gawe KTP diangel-angel urusane. Iya, enak temen je ngeceh kin gawe KTP. Iya, gawe KTP angel, gawe kakak angel, apa maning rasdog raskin masa dipaya. Ya rugi pada urusan dunia. Nah, sehingga jadilah orang yang sedang-sedang saja, terlalu seneng ya jangan, terlalu cinta pun jangan. Ya kecuali cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum alladzina yurattibuna umurad dunya wa zimamiha biaidihim, karena para pemimpin itu yang menertibkan urusan-urusan dunia. Ya giliran anak pembagian sembako ya wis otomatis gini. Ya wong-wonge dewek dikit sing dipilih. Ya penyanjungnya dikit ya sing bakal oleh. Giliran sejene ya di-cut, di-cancel, sehingga rugi terhadap urusan dunia. Tapi beli papalah daripada rugi terhadap urusan agama. Lalu berikutnya, wa man istakhaffa bil jiran, barang siapa yang menghinakan, menyepelehkan tetangga. Ya dua tangga dimusuhi baik, dua tangga dihina-hina baik, ya wis khasiral manafi, dia akan rugi ya tentang kemanfaatan. Ai al khairat allati yutawassal biha ilal matlub, ya rugi tidak mendapatkan kebaikan yang mana dengan kebaikan tersebut akan mengantarkan kita kepada tujuan. Ya dua tangga jadi musuhi baik, ya disepelehkan saja, bahkan beli kenal, ngobrol belilok, ya wis arep jaluk tulung-tulung ni sapa. Ya karena tetangga itu ya sampai-sampai Nabi SAW, ya kita ini harus punya akhlak terhadap tetangga. Kalau masak dagingnya setitik ya wis banyune sing akeh. Iya bagian dagingnya secuil, asal banyune akeh kirim makan. Ya supaya apa? Ya supaya aja mambune baik. Lah aja mambune enak temen gini, sate. Ya akan tetapi sate ini beli tekang. Ya ini rugi nih. Ya celaka. Sehingga kata Nabi yaitu berbaik terhadap para tetangga. Ya kalau ada apa-apa ya mesti tetangga yang dekat terlebih dahulu yang akan menolong. Kemudian waruwiya annahu alaihi salatu wassalam qaal walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun, Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, la yu'minu 'abdun, tidaklah sempurna imannya seseorang, hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai tetangganya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Rawahu Muslim. Lalu berikutnya, wa man istakhaffa bil agriba, dan barang siapa yang menyepelehkan keluarga kerabat, minal arham, termasuk saudara-saudara, khasiral mawaddah, ai ahlaka mahabbatahum, ya sama keluarga ya urusan saling menghinakan, saling menyepelehkan, ya wis maka cinta di antara mereka ahlaka, rusak berantakan, waliyadu billahi min dzalik. Sehingga sesama saudara keluarga ya saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi insyaallah.
Wa man istakhafa bi ahli, dan barang siapa yang menyepelehkan ahlinya, ai zaujatihi, istrinya. Ya, ini untuk para suami, suami yang menyepelehkan istrinya, suami yang menghinakan istrinya, khasira thayyibal ma'isyah, maka dia akan rugi. Apa yang dirugikan? Thayyibal ma'isyah, nikmatnya kehidupan, ladzatal maksab alladzi ya'ishu bisababih. Ya, karena istrinya selalu diomel-omelin, ya selalu dihina-hinakan, ya wis otomatis mungkes, ya bisa jadi purik, ya sehingga segala-gala diurus dengan sendirinya. Ya, kopi gawe dewek, mangan tuku dewek, bebasu dewek. Waliyadu billahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan istri-istri kita Allah jadikan istri-istri solehah. Kita para suami dijadikan suami soleh, diberikan keturunan yang soleh solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal magalatus saniyah, dan magalah yang kedua. Qala Nabiyyu alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Sayati, akan datang, zamanun, suatu zaman, ala ummati, terhadap umatku, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna khamsan, mereka mencintai 5 perkara, wa yansawna khamsan, dan mereka melupakan 5 perkara. Jadi 5 perkara dicintai dan 5 perkara dilupakan. Apa itu? Yuhibbuna dunya wa yansawnal uqba. Umatku, kata Nabi, di akhir zaman akan mencintai dunia, fayashtaghiluna biha, mereka sibuk mengumpulkan dunia, mereka sibuk mencari-cari dunia, wayan saunal uqba, dan mereka melupakan kehidupan akhirat. Saking sibuknya goleti dunia, sembayang beduge kelewat. Ya, saking senengnya ning dunia, lupa terhadap kewajiban akhiratnya. Na'udzubillahi min. Padahal dunia itu sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah dijamin. Beda dengan akhirat, siapa yang bisa menjamin? Gak ada. Ya, tapi kalau urusan dunia, jaminan dari Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi melainkan rizkinya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga sesuatu yang aneh yang sudah jelas-jelas dijamin, tapi mereka pusing mencari-cari sesuatu yang telah dijamin, dan mereka tidak pusing untuk mencari jaminan keselamatan di akhirat. Harusnya kan kebalik, dia pusing memikirkan kehidupan akhirat karena belum ada jaminan. Ya, ini mah enggak, urusan dunia pusing. Apa maning beli gecek duit sama sekali, wawis pusing seiring, putek seglemek. Lalu yang kedua, yuhibbuna dur wa yansawnal kubur. Umatku di akhir zaman, kata Nabi, mencintai bangunan yang megah, yang indah, fayashtaghiluna bizinatiha, ya bangunannya, rumahnya mereka sibuk, ya diperbaiki, dibagusi, dilebarkan supaya enak, lega. Ya, bangunan yang di dunia sibuk goleti duit wis kumpul, bangun maning, bagusi maning, ngecat maning. Ya, wayan saunal kubur, dan mereka semua lupa terhadap kubur
kuburan. Ayat rukunal amala litanwiriha, saking lupanya terhadap kuburan mereka meninggalkan amal taat, meninggalkan amal soleh, padahal amal soleh tersebut bisa memberikan cahaya di alam kubur, bisa memberikan nikmat di alam kubur. Ya, bukannya tidak boleh kita menghiasi rumah-rumah kita agar nyaman. Boleh, asalkan kita tidak lupa bahwasanya kita juga akan mempunyai rumah 2x1, yaitu kuburan. Ini perlu diperbaiki, perlu dikasih sesuatu yang indah, perlu dikasih cahaya, perlu dikasih sesuatu yang nikmat, sehingga kelak kita berada di alam kubur, ya Allah Ta'ala sudah sediakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, wa yuhibbunal mal, umatku di akhir zaman banyak yang mencintai harta. Fayashtagiluna bijam'ih, mereka sibuk mengumpulkan harta. Wa yansaunal hisab, dan mereka lupa bahwasanya harta tersebut akan dihisab, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyaghfuluna an hisabillahi ta'ala iyyahum bihi, mereka lupa bahwasanya harta akan diperhitungkan oleh Allah. Fa inal mal halaluhu hisab, sesungguhnya harta itu halalnya dihisab. Wa haramuhu adab wa haramuhu iqab, dan harta yang haram akan mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu. Wa yuhibbunal iyal, dan berikutnya banyak di antara umatku yang mencintai keluarga, ay ahlal bait. Wa yansaunal hur, mereka lupa bidadari, ya fil jinan, yang ada di dalam surga. Ya, artinya jangan hanya keluarga saja yang kita cintai. Kita semua kelak akan pindah alam. Ya, anak-anak kita tidak akan mencari kita. Kita tidak akan mencari anak kita, suami tidak mencari istri, istri tidak mencari suami. Yauma yafirul mar'u min akhih, pada hari itu mereka saling berlarian. Ketemu bature melayu, ketemu rabine lakine melayu. Kenapa? Takut dimintai jawaban. Nah, artinya apa? Jangan hanya keluarga saja yang diperhatikan. Kita semua harus bisa memperhatikan, ya, agar kelak bisa masuk ke dalam surga. Karena surga itu nikmatnya tiada tara, tiada batas, tidak seperti kenikmatan yang ada di alam dunia. Wa yuhibbuna nafsa wa yansaunallaha ta'ala. Dan yang kelima, banyak di antara umat Nabi mencintai dirinya sendiri dan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemauan dirinya dituruti, akan tetapi kemauan Allah, perintah Allah susah untuk dilaksanakan. Waliyadu billahi hum minni bura'a, ay bu'ada. Orang-orang yang demikian itu, ya, kata Nabi, mereka dariku jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana minhum bari'un ay ba'idun, dan aku, kata Nabi, jauh dari mereka semua. Wal iyadu billahi min dzalik. Nah, sehingga biasa-biasa saja, ya, urusan dunia, boleh mencari dunia, jangan sampai dicintai, apalagi masuk ke dalam hati. Cukup sudah di kantong, di ATM, ya, di sorogan wis aja sampai mancing hati aja.
Ya cukup hati kita diisi dengan Allah, diisi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat kita diijabah oleh Allah, salah dosa kita diampuni oleh Allah, ditambahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan kelak kita semua diberi anugerah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa li kulli niyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.